Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menampilkan, mempresentasikan tentang hasil codingan saya mengenai pembuatan integrasi API ke dalam sebuah Python aplikasi Python ya. Aplikasinya ini adalah aplikasi tracking di mana aplikasi ini akan menunjukkan jalan-jalan mana saja yang akan dilalui dengan menentukan awal dari perjalanan menuju ke tujuan perjalanan. Seperti itu. Jadi aplikasi ini akan menampilkan rute-rute mana saja yang akan dilalui, kemudian bahan bakar apa saja yang berapa banyak bahan bakar yang diperlukan, berapa jarak dari tempat asal ke tujuan. Di sini saya menggunakan dua kota, yaitu kota Jepara dan kota Kudus. Untuk tujuannya kota Kudus, untuk tempat asalnya kota Jepara. Kita langsung saja menuju ke virtualbox-nya ya. Virtualbox, kemudian membuka lab, saya sudah buka lab, kemudian buka Visual Studio Code-nya dan mengetikkan codingan ini codingan yang sudah saya ketikkan terlebih dahulu. Saya tidak akan melakukan live coding karena akan memakan waktu yang terlalu lama, karena sambil menjelaskan sekaligus mengetikkan apabila ada yang error. Jadi saya tinggal menjelaskan saja di sini. Pertama yaitu import library-nya url.parse dan request. Kemudian yang pertama kali sebelumnya bukan masuk ke Visual Studio Code ya. Jadi pertama kali itu kita memasukkan sebuah URL website dengan nama developer.mapquest.com ya. Ini kemudian kita diharuskan untuk sign up dengan mengisikan data-data nama depan, nama belakang, password, email, seperti itu. Setelah login, ini seperti saya ini form loginnya. Setelah login, kita diminta untuk mengambil kuncinya. Fungsinya untuk jadi ini adalah sebuah key untuk API yang nanti akan kita pakai. Ini key-nya, pakainya yang consumer key. Ini di copy, kemudian disimpan di notepad atau apapun text editor yang kalian punya, kemudian di copy. Selanjutnya setelah sudah di sini, kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, di sini baru kita mengimport library, kemudian memasukkan websitenya ya, map request API-nya, originnya Jepara, kemudian destination-nya Kudus. Ini variabel-variabelnya. Nah, ini key-nya ya tadi yang kita copy, kita masukkan ke dalam sini. Ya, kemudian ini function-nya main API, dimasukkan variabel url boolean code key sama dengan key origin destination print json underscore java. Sekarang coba kita run. Ya, ini adalah ini datanya ya.
menandakan bahwa sudah masuk dalam artian bisa terbaca lah. Hanya saja mungkin kurang spesifik gitu, kita bingung apabila melihat seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan, kita hapus ini ya, kita hapus print JSON datanya dan kita bikin function baru dengan cara mengprint URL-nya. Agar dapat dengan mudah untuk dibaca. Kemudian kita bikin juga functionnya, status code, if, kemudian print API, status, JSON status ini ya, JSON status sama dengan JSON data, kemudian sebuah string a successful route call. Sekarang coba kita run. Nah ini ya, ini menandakan bahwa kita telah berhasil membuat sebuah API map tracking ya. Hanya saja masih belum lengkap fitur-fiturnya, karena hanya menampilkan link dan status saja. Oke, selanjutnya kita tambahkan function while ya, dan kemudian kita hapus. Kalau di sini kan kita ada variabel origin dan destination. Nah, di sini kita hapus dan kita masukkan ke dalam function while. Nah, di dalam function while ini terdapat fungsi input yang nantinya akan mengharuskan kita menginput di mana lokasi awalnya dan di mana lokasi akhirnya. Baik, mari kita coba. Nah, ini lokasi awalnya. Di sini kita tinggal ketikkan Jepara City Central Java Indonesia. Kenapa saya tuliskan lengkap seperti ini? Karena apabila menulis misalnya Jepara saja atau Indonesia saja atau Jepara Central Java saja dan kurang lengkap, nanti si API-nya ini membacanya itu akan salah gitu, membacanya jadi bukan kota ini, meskipun harapan kita kan dari Jepara ke Kudus gitu ya. Namun API-nya membacanya tidak dari Jepara ke Kudus, mungkin dia akan mengerouting jalan yang lain seperti itu. Jadi dianjurkan untuk menulis sebuah start location dan destination location-nya lebih presisi atau lebih akurat ya. Ini start location, kemudian destination-nya Kudus City Central Java Indonesia. Oke, enter. Nah, ini kan sukses sekali ya. Nah, sekarang kita coba apa benar apabila kita memasukkan kota, nama alamat
asal dan alamat tujuannya tidak lengkap, apakah akan menghasilkan rute yang berbeda. Sekarang kita coba yang awal ini ya. Kita copy, kemudian kita pastekan ke dalam sini ya. Kita buka baru, tab baru, kemudian kita masukkan ke address bar, paste and go. Nah, ini merupakan apa namanya, data yang kita dapatkan dari API-nya, dimulai dari manuver ini ya, start going short terus Jalan Kudus Pati. Kalimantan Jawa, Kudus, Jawa Tengah ya. Nah, sekarang kita coba inputkan hanya kotanya saja. Start location-nya Jepara. City misalkan. Kemudian destinasinya Kudus City. Nah, berhasil, cuma dalam data di route-nya tadi akan menghasilkan route yang berbeda. Kita pastikan di sini. Itu Jalan Kudus City kan. Format time-nya 3 menit kan. Kayong Raya. Jakarta kan, malan lari sampai ke Jakarta kan. Karena apa? Karena API-nya membacanya itu kurang spesifik. Jadi diminta untuk lebih spesifik. Nah, malahan kota asalnya jadi kota Bekasi, padahal kita mengetikkan kota Jepara, kota Bekasi. Nah, seperti itu apabila kita mengetikkan data asal dan data tujuannya kurang spesifik. Selanjutnya untuk melengkapi codingannya ya, ini kan hanya menampilkan URL dan API status. Sekarang kita keluar dulu dari ininya dengan cara menggunakan ctrl -c. Ya, kita kembali ke folder MapQuest, kemudian kita lanjutkan dengan menambahkan teks-teks yang dapat membantu kita untuk membaca apa sih yang informasi yang disediakan oleh API ini gitu. Jadi mempermudah kita membaca gitu. Kalau seperti ini kan agak bingung gitu ya, maksudnya apa gitu kan. Nah, sini kita tambahkan function untuk memudahkan kita membaca data yang disediakan oleh API atau data yang diberikan oleh MapQuest API ini. Di sini masih sama, kita tambahkan di sini ya, JSON statusnya. Kalau di sini kan hanya ada while kan, kemudian JSON status, API-nya hanya print API status. Dan di sini kita tambahkan
di print API statusnya di sini sampai ke bawah ya, sampai sini mana ya, sampai sini. Nah, di sini nanti akan menunjukkan directionnya dari kota yang kita ketikkan, kota asal ke kota tujuan yang kita ketikkan, kemudian durasinya diambil dari JSON data route, formatted time. Nah, di sini ini meskipun salah namun format datanya masih sama. Formatted time, route, kemudian formatted time. Nah, ini diambilnya dari sini. Kemudian kilometernya ini untuk default dari si MapQuest-nya ini sebenarnya menggunakan apa ya namanya, mile ya, menggunakan mile. Nah, kita dianjurkan untuk mengganti ke kilometer dengan cara mengkalikan ya. Kalau mile sama dengan berapa kilometer, jadi dikalikan karena turunan. Dan untuk fuelnya kan bahan bakarnya ini kan menggunakan galon ya berarti ya, menggunakan galon, dan dianjurkan untuk dirubah ke liter. Jadi 1 galon itu sekitar segini ya, 3,78, dirubah gitu formatnya. Selanjutnya oh ya, ini adalah function titik 2.2f ini untuk 2 angka di belakang koma, format untuk 2 angka di belakang koma. Kan kalau tidak diberikan ini kan bisa sampai 3,38, sekian gitu kan. Kalau diberikan ini hanya 2 angka di belakang koma. Kalau ini function diambil dari legs ya, legs, kemudian manuver, print its narrative. Nah, kita lihat di kan road, kemudian legs. Nah, di dalam legs ada yang namanya manuver. Nah, ini di dalam manuver ini, nah ini nanti akan dinarasikan. Ini setiap kolom-kolom ini nanti akan dinarasikan untuk di print supaya kita mudah dalam membacanya. Nah, untuk variasi dari jumlah banyaknya kolom ini tergantung dari kota asal dan kota tujuannya. Semakin jauh semakin banyak jumlah kolomnya ini. Kemudian elif ini berfungsi apabila terjadi error ya, terjadi kesalahan pengetikan. Misalkan saya langsung contohkan saja, saya run saja gini ya. Misalkan kota asalnya Jepara, misalkan saya sudah terlanjur enter, waktu salah kan terlanjur, kan tidak bisa dikembalikan. Lalu saya tuliskan Kudus gitu, kemudian saya enter gitu. Nah, kan akan muncul error seperti ini, invalid user input for one or both location. Invalid user input for one and both location. Nah, ini dia, ini jenis errornya kan 402 karena ada di ini sih, karena ada di apa namanya, di starting location-nya. Sekarang kita coba errornya di destination-nya juga. Kita lihat, wah ini malah salah membaca.
yang terlalu jauh ini. Kita coba ketikkan lagi. Waduh, malah kebaca lagi ya. Bacanya kejauhan. Ini aja deh. Nah, ini kan masih sama ya, 402 ya. Atau misalkan tidak kita isi misalkan. Di sini karena ada keterangannya invalid user info. Kalau ini missing an entry for one or both user. Oh, tanpa diisi berarti ya. Misalkan di sini Jepara, kemudian satunya kosong, akan menunjukkan error 611. Atau misalkan keduanya kosong, akan menunjukkan error 611. Kemudian misalkan apa ya, benar, misalkan kita error dalam mengetikkan ininya misalkan ya. Nah, jangan ketikkan seperti itu. Nah, error kan ini kan. Tidak terpanggil gitu. Sekarang misalkan kita ketikkan kota benarnya. City, Central Java, Indonesia, enter, kemudian Cook City, Central Java, Indonesia. Nah, ini kan menampilkan URL, status, kemudian print direction tadi, Jepara City, to Kudu City, trip duration-nya, kemudian kilometernya 52, 12 angka koma, kemudian fuelnya liter 5 liter, kemudian ini apa tadi namanya, manuvernya ya, maksudnya rute-rute yang dilalui, Jaya Ridwan, Jepara, Melonggo, Sukoraminoto, Tahunan. Ini yang tidak ada namanya, mungkin jalan kecil atau memang tidak ada namanya. Jepara Kudus, Sunan Kudus. Nah, tiba di jalan Kudus Pati, kemudian stop. Nah, seperti itu. Nah, ketika itu selesai, tinggal ketikkan key, enter, maka akan keluar kembali ke menu awal. Ya, seperti itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.